Sophia. Film ini dimulai dengan ngeliatin seorang pemuda bernama Jason, yang sangat hobi bernyanyi. Jason sedang membuat vlog tentang kepindahannya ke SMA Santa Adeline, sebuah sekolah keagamaan. Dia cukup populer di media sosial, karena lagu-lagu yang ia ciptakan banyak disukai netizen. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang wanita misterius yang sedang menghabisi seorang biarawati, dan memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobil. Wanita tersebut kemudian mengganti pakaian dengan milik biarawati tadi. Sementara itu, Jason dan adik perempuannya yang cantik, Zoe, tampak berangkat ke sekolah, setelah menghabiskan libur musim panas. Orang tuanya mengantar mereka, dan Suster Rebecca, sang kepala sekolah, menyambut keduanya. Di sini, kita juga melihat seorang murid bernama Sarah. Kita mengetahui bahwa Sarah adalah teman sekamar Zoe, dan dia memiliki rasa dengan Jason. Kemudian, Rebecca bertemu dengan seorang biarawati baru, yang telah dipindahkan ke sekolah tersebut pada hari ini. Biarawati baru itu adalah wanita misterius sebelumnya, dengan nama aslinya Laura, tetapi dia mengaku bahwa dirinya adalah Suster Sophia. Rebecca mengantar Sophia untuk berkeliling sekolah, dan untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Jason. Kita mengetahui bahwa Sophia akan mengajar di kelas Jason dan yang lainnya. Kemudian, Rebecca menunjukkan kamar milik Sophia. Sophia menyembunyikan koper milik Sophia yang asli di bawah tempat tidur agar identitasnya tetap aman. Kemudian, dia mencium layar laptop sambil menonton video Jason yang sedang menyanyikan salah satu lagunya. Hal ini menunjukkan bahwa Sophia sudah mengenal Jason, dan nampaknya dia datang ke sini memang untuk mengincarnya. Sementara itu, Jason terlihat berada di kamarnya, dan kemudian pergi ke aula untuk bernyanyi dengan bermain gitar. Sophia melihatnya, dan kemudian mendekatinya sambil memuji suara Jason yang memang sangat bagus. Keesokan harinya, Sophia masuk ke kelas dan melihat kedekatan Jason dengan Sarah yang sedang ngobrol berdua. Sophia tampak cemburu, dan dengan kekuasaannya sebagai guru, dia memindahkan Sarah ke depan kelas dengan alasan agar Sarah bisa lebih fokus. Zoe mengingatkan Sophia tentang doa pagi yang biasa dilakukan sebelum memulai pelajaran. Namun, Sophia tidak tahu bagaimana melakukan doa pagi, dan dia menyuruh Zoe untuk memimpin doa tersebut. Melihat keanehan itu, Zoe merasa ada yang tidak beres dengan kelakuan Suster Sophia. Saat kelas sudah selesai, Sophia bertanya pada Jason apakah Sarah adalah pacarnya, dan Jason mengatakan tidak. Keesokan harinya, Sophia memergoki Sarah dan Jason yang sedang berduaan. Dia meminta Jason masuk ke kelas, dan menyuruh Sarah tetap di sini. Sophia mengancam akan memberi hukuman untuk Sarah. Tetapi Sarah mengatakan bahwa ayahnya adalah penyumbang terbesar di sekolah ini. Setelah itu, Sophia menyuruh Jason ke kamarnya setelah kelas usai, karena dirinya ingin meminta tolong pada Jason. Di kamarnya, Suster Sophia dengan sengaja membiarkan pintu kamar terbuka saat mengganti pakaian. Kemudian, Jason yang akan mengetok pintu, diam-diam menikmati pemandangan Sophia yang sedang mengganti pakaian. Setelah beberapa menit, Jason enggak jadi masuk ke dalam dan Sophia yang melihat hal itu pun tersenyum, karena rencananya berhasil. Para murid juga bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing, karena di sekolah ini hari Sabtu dan Minggu boleh pulang. Ketika Sophia melihat Jason dan Sarah saling berpelukan sebelum pulang, dia tampak makin cemburu. Pada saat itu Suster Rebecca datang menghampirinya, dan Sophia mengatakan bahwa tantenya sedang dirawat di rumah sakit, dan dia ingin meminta izin untuk menjenguknya. Setelah sampai rumah, suasana menjadi tegang manakala Jason mengatakan pada ayahnya bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan kuliah ketika lulus, karena ingin memulai karirnya sebagai penyanyi. Sementara ibu dan adiknya tidak mau ikut campur terlalu jauh saat keduanya bertengkar. Ayahnya layaknya orang tua zaman dulu, yang ingin anaknya bekerja sebagai budak korporat, daripada menjadi musisi yang kemungkinan tidak laku. Hal itu membuat Jason bete, dan pergi ke kolam renang untuk menghilangkan betenya dengan bernyanyi. Sophia ternyata sudah berada di sana, dan dengan sembunyi mendengarkan Jason yang sedang bernyanyi. Kemudian Sarah menelpon Jason untuk menanyakan kabar, dan Sophia tampak makin cemburu. Setelah pergi dari rumah Jason, dia masuk ke kamar Sarah untuk menyelipkan lintingan untuk menjebaknya. Keesokan harinya, Sophia dengan licik meminta seluruh murid untuk membuka satu halaman yang tertuju pada jebakannya.
Dia pun segera melaporkan Sarah pada kepala sekolah dan juga Sister Rebecca yang menyebabkan Sarah terkena sanksi. Tidak sampai di situ, Sofia juga memiliki rencana lain yang membuatnya tampak hebat. Dia menyarankan untuk memeriksa semua kamar murid, dan benar saja, sebotol miras ditemukan di kamar Jason. Dengan ide, Sofia meminta Sister Rebecca dan kepala sekolah untuk tidak melaporkan hal itu pada orang tuanya, dan mengganti hukuman dengan membersihkan lingkungan sekolah di akhir pekan. Penjelasan mengapa Sofia bisa menjadi guru di sana adalah karena dirinya sudah mengincar Jason yang sangat dikaguminya. Hal itu bisa terjadi manakala Jason sering mengupload videonya saat bernyanyi dengan suara bagus. Dengan sifat psikopatnya, Sofia yang bernama asli Laura tersebut sampai menemukan bahwa ada transfer guru ke sekolah Jason. Guru tersebutlah yang merupakan suster Sofia yang asli, yang sudah dihabisi Laura, dan mengambil semua identitasnya termasuk mobil beserta pakaian. Berpindah ke adegan lain, Jason menjelaskan kepada adiknya bahwa dia tidak bisa pulang di akhir pekan karena terkena sanksi membersihkan sekolah. Zoe yang gak mau ditanya-tanya sama orang tuanya, memutuskan untuk menemani abangnya. Sementara itu, Sofia berusaha sekeras mungkin menggoda Jason sampai masuk ke kamar Jason ketika jam tidur. Setelah melepas bajunya, Sofia mulai mencium Jason, namun Jason langsung menghindar. Dia berkata bahwa hal ini merupakan sebuah kesalahan, tapi apa daya, Jason yang juga tergoda akhirnya melepas segel QB pada gurunya sambil diam-diam direkam. Keesokan harinya, tampak Jason diselimuti rasa bersalah dan Zoe belum melihatnya saat jam istirahat. Khawatir pada abangnya, Zoe mengecek kamar Jason dan menemukan Sofia yang sedang mencium pakaian abangnya. Bukannya merasa bersalah, Sofia malah balik marah karena Zoe masuk ke asrama putra, walaupun Zoe sudah bilang kalau dia mau memeriksa abangnya. Kemudian saat ujian, Zoe dikerjain sama Sofia dengan tidak meluluskannya pada pelajaran sejarah. Zoe merasa aneh dengan hasil ujiannya, mengingat dirinya menjawab semua pertanyaan dengan teliti, apalagi dirinya merupakan murid terpintar di kelas ini. Sofia kemudian berpura-pura baik dengan memberikan ujian ulang saat pulang sekolah. Namun dengan kelicikannya, dia sengaja menaruh kunci jawaban di meja saat meninggalkan kelas, dan membuat Zoe dengan refleks mengintip kertas tersebut, dan Sophie memergokinya serta langsung melaporkan hal itu pada Sister Rebecca. Sementara rasa bersalah Jason terus menghantuinya, yang membuat dirinya masuk ke ruang pengakuan dosa. Sialnya, Sofia sudah berada di sana, dan masuk untuk melakukan hubungan terlarang lagi, wadidaw. Di akhir pekan selanjutnya, Sarah mengadakan pesta dan turut mengundang Jason ke rumahnya. Sementara itu Sofia yang kembali meminta izin untuk menjenguk tantenya di rumah sakit, datang ke pesta tersebut untuk mengawasi Jason dari jauh. Saat malam makin larut dan beberapa gelas sudah diminum, Sarah membawanya ke atas untuk berciuman. Namun karena masih merasa bersalah dengan kejadian bersama suster Sofia, Jason tidak mengeksekusi Sarah dan langsung pergi dari pesta. Saat menenangkan diri di pinggir jalan, polisi melihatnya pegang botol miras dan mau menangkap pemuda tersebut. Namun, Sofia datang menggunakan pakaian biarawati dan mulai mempengaruhi polisi itu agar melepas Jason. Setelah itu, Jason berkata bahwa dia tidak bisa pulang dalam keadaan teler seperti ini dan Sofia mengajaknya ke kamarnya agar menyadarkan diri terlebih dahulu sebelum pulang. Setelah berduaan, Sofia kembali memancing Jason untuk menyentuhnya. Namun Jason menolak dengan tegas dan berkata bahwa ini adalah perbuatan dosa. Namun Sofia mencoba meyakinkan pemuda tersebut bahwa dirinya ingin serius dengannya dan berkata bahwa dia adalah orang kaya. Walaupun dijanjikan akan dijadikan penyanyi terkenal lewat kekayaan Sofia, Jason tetap pada keputusannya dan pergi dari sana. Dia kemudian berjalan tak tentu arah, namun tanpa diduga ayahnya yang juga merasa bersalah atas paksaannya agar Jason jangan jadi penyanyi, menemukannya yang sedang bengong di pinggir jalan sambil meminta maaf. Keesokan paginya saat berangkat ke sekolah, Zoe melihat mobil mencurigakan yang beberapa hari ini parkir di depan rumahnya. Ketika dia memeriksa plat nomor mobil itu, dia menemukan bahwa mobil itu merupakan milik suster Sofia. Beralih ke sekolah, Jason kaget melihat Sofia pingsan dengan banyak obat tergeletak di kamarnya. Dia pun segera memberikan pertolongan pertama, namun ternyata Sofia hanya berpura-pura pingsan. Karena kelakuan suster Sofia sudah kelewatan, Jason hendak pergi untuk melaporkannya pada kepala sekolah. Namun, Sofia balik mengancam bahwa perbuatannya saat bermantap-mantap sudah direkam, dan akan membuat namanya juga tercoreng jika melapor. Kemudian, Zoe menghubungi Jason untuk menanyakan mengenai Sofia yang tampak mencurigakan, dan Jason berjanji akan memberitahu semuanya nanti. Keesokan paginya,
Sofia menyuruh Jason untuk memimpin doa pagi, dan tanpa diduga Suster Rebecca memergoki Sofia tidak berdoa di pagi itu. Sarah yang kembali masuk setelah menjalani sanksinya, membuat Sofia merasa terancam akan hubungannya dengan Jason. Dia kemudian meminta Jason untuk tidak keluar dari kelas saat jam pulang, karena Sofia ingin membicarakan sesuatu. Tetap dalam keputusannya, Jason tidak mau berhubungan lebih jauh dengan Sofia, dan memutuskan pergi meninggalkannya untuk menghampiri Sarah. Rasa cemburu yang sudah maksimal, akhirnya membuat Sofia menyelinap ke kamar mandi Sarah dan langsung menghabisinya, serta membuat Sarah tampak tewas akibat terpeleset sendiri. Zoe yang kemudian masuk pun langsung berteriak, setelah melihat apa yang terjadi pada sahabatnya. Di saat pemakaman, Sofia menunjukkan rekaman mantap-mantapnya, agar Jason menurut dengan apa yang dia mau supaya kejadian seperti Sarah tidak perlu terjadi lagi, dan hal itu membuat Jason semakin takut dengannya. Kemudian karena peristiwa kematian Sarah, sekolah meliburkan muridnya selama beberapa hari. Sofia berbohong pada Suster Rebecca bahwa tantenya meninggal, sehingga dia bisa kembali mengawasi Jason. Ketika Jason makan malam bersama keluarganya di restoran, Sofia dengan sengaja muncul di tengah-tengah keluarga itu. Ayah dan ibunya dengan ramah meminta Suster Sofia untuk bergabung, walaupun kedua anaknya berusaha agar Sofia tidak bergabung. Zoe kemudian menanyakan tempat lahir Sofia, yang dijawab berbeda dengan data Sofia sebenarnya, sehingga hal itu menjawab semua kecurigaan Zoe dan Jason. Sementara Suster Rebecca yang ingin mengirim karangan bunga untuk tantenya Sofia, akhirnya mengetahui bahwa selama ini Sofia berbohong dengan tidak pernah ke rumah sakit untuk bertemu dengan tantenya. Keesokan harinya, Suster Rebecca memanggil Sofia ke kantornya untuk diinterogasi. Namun, sebelum Suster Rebecca melaporkan kebohongan Sofia pada kepala sekolah, dia memukulnya hingga pingsan agar rahasianya tidak terbongkar. Sementara itu, Jason dan Zoe masuk ke kamar Sofia untuk mencari bukti tentang identitas Suster Sofia sebenarnya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Laura, dan banyak video Jason yang tersimpan di laptop Laura. Mereka pun langsung pergi ke ruangan Suster Rebecca untuk melaporkannya. Namun keduanya tidak menemukan Suster Rebecca di ruangannya, sehingga mereka mencari di dalam gereja. Laura menyadari bahwa keduanya sudah tahu identitasnya yang sebenarnya, sehingga dia menyerang keduanya. Saat dia ingin menghabisi Zoe, Suster Rebecca bangun dari pingsannya dan mulai menolong anak muridnya. Akhirnya saat ada kesempatan, Jason pun tidak ragu untuk menghabisi Laura sang psikopat yang sudah terlewat batas. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.